Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore buat peserta didik, khususnya kelas 11 TKRO. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar kembali, di minggu ini kita akan belajar untuk penyetelan celah katup. Nah, sama seperti yang kemarin-kemarin, akan tetapi kita akan mempraktekkan bagaimana cara menyetel celah katup. Nah, sebelumnya pastikan ketika Anda mempraktekkan ya kita menggunakan pakaian kerja werpak dan utamakan kesehatan keselamatan kerja. Nah, selain itu sebelum kita ke penyetelan celah katup, silakan Anda absen terlebih dahulu sehingga nanti rekap kehadiran Anda untuk karakter kedisiplinan bisa saya ambil. Nah, pada kesempatan kali ini, kita sama seperti yang kemarin, ya, kita akan menyetel celah katup dan dari satu engine stand. Nah, di engine stand ini adalah engine stand mesin Kijang 7K, Toyota Kijang 7K. Nah, kemarin kita sudah belajar komponen utama mesin seperti apa, ada sistem pendingin, ada sistem pelumas. Akan tetapi kita belum belajar lebih lanjut untuk sistem itu, dan saat ini kita belajar terlebih dahulu adalah sistem mekanisme katup, di mana mekanisme katup itu berfungsi buat mengatur masuknya udara dan bahan bakar menuju ruang bakar di dalam silinder. Nah, tempatnya di mana? Ya, katupnya seperti apa? Untuk teori mungkin kita sudah lihat. Nah, di sini di dalam ini kita akan membuka, ya, ini yang dinamakan cover head cylinder. Kita akan buka, kita akan melihat katupnya seperti apa. Nah, karena ini seperti ini, kita buka filternya terlebih dahulu. Ya, pastikan juga kunci, ya, kunci yang kita gunakan adalah kunci yang pertama ini adalah 10, kunci 10 untuk membuka filter. Sebelah sini ada kunci 12. Baru kita akan buka untuk dua baut ini, ya, dua baut ini ditutup head cylinder menggunakan kunci 14. Ya, kita buka. Pastikan juga PCV dilepas. Nah, kita buka pelan-pelan. Nah, ini yang namanya katup. Dalam mesin Kijang 7K itu ada 8 katup. 8 katup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini tergantung mesinnya. Ada yang DOHC, berarti kalau DOHC itu satu silinder ada 4 katup. Nah, di sini SOHC ataupun menggunakan satu camshaft, ya, sehingga di mesin 7K ini, Kijang 7K ini ada 8 katup. Nah, untuk menentukan katup apa saja sih, Pak? Katup itu ada 2. Kita belajar teknik dasar otomotif dari langkah-langkah kerja motor 4 tak. Ya, mana in, mana X, katup in dan katup X yang mana terbuka, mana tertutup. Kita tahu dulu untuk katup in dan X. Kita lihat dari posisi, ya. Di sini ada karburator. Dalam karburator ini ada intake manifold, ini dinamakan intake manifold. Ya. Nah, ini masuknya bahan bakar dan udara. Ya, bahan bakar dan udara itu akan masuk di intake manifold ini. Nah, satu lagi di sebelah bawah, ya, ini hubungannya dengan exhaust atau knalpot, sehingga ini akan mengeluarkan setelah sisa-sisa pembakaran dari proses pembakaran, ya. Jadi akan mengeluarkan hasil-hasil atau sisa pembakarannya di dalam proses pembakaran itu apa saja. Nah, kita lihat di sini. Nah,
Ini intake manifold, ya, intake manifold. Dan ini X. Berarti di sini adalah katup X. Ini adalah in, ini adalah in, ini X, ini X, ini in, dan yang terakhir adalah X. Ya, saya ulangi lagi. Kita lihat posisi ini X, ya, X house. Jadi ini katup X. Ini dari intake manifold berarti ini katup in. Sama seperti kita urutkan sampai ke silinder yang terakhir. Nah, untuk silinder sendiri ada 4 silinder, ya, ada 4 silinder. Di sini ada silinder 1, silinder 2, silinder 3, dan silinder 4. Bagaimana cara kita menentukan, oh ini silinder 1, ini silinder 2, ini silinder 3, 4. Nah, kita lihat ya puli. Ya, mesin ada yang melintang, ada pula yang bujur, ya. Jadi kalau Ijang 7K ini pulinya ada di depan, sehingga di sini adalah silinder 1. Ini silinder 2, silinder 3, dan silinder 4. Nah, tadi untuk menentukan untuk mana katup in dan mana silinder 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita akan mempraktekkan untuk bagaimana cara menyetel celah katup ini, ya. Celah katup ini yang dinamakan rocker arm. Ini camshaft yang kemarin kita sudah pelajari, rocker arm, camshaft. Ini adalah push rod, ya, push rod. Nah, bagaimana sih Pak cara menyetel celah katup ini? Nah, dalam penyetelan celah katup itu kita harus yang pertama kita lakukan adalah mengetopkan silinder 1 atau ke silinder 4, sehingga nanti kita tahu mana yang kita akan setel, ya. Caranya gimana untuk mengetopkan silinder 1 dan silinder 4? Nah, untuk puli sendiri di sini ada coakan, ya, coakan nih. Ini coakan, ini ada 0, 10, 20, berarti 0 ini adalah TMA-nya 10 derajat sebelum TMA, 20 derajat sebelum TMA. Nah, kita topkan terlebih dahulu menggunakan kunci 19, kita topkan biar coakan ini menuju ke 0. Ya. Nah, setelah kita tahu coakan ini menuju ke 0, kita kembali ke sini, ya. Ini mana saja sih yang bisa disetel? Jadi tidak serta-merta kita itu kita topkan langsung semua disetel, tidak bisa. Kita harus mengetahui mana yang perlu disetel. Nah, caranya gimana? Kita lihat kebebasan dari rocker arm, ya. Kita lihat rocker arm, ya. Kalau enggak, kita lihat push rod di sini. Nih, ini mati. Ya, ini mati, ini mati, ini mati. Nah, ini bisa berputar. Bisa dilihat, ya, ini bisa berputar bebas. Ini mati, ini bisa berputar. Ini bisa berputar, ini bisa berputar. Nah, berarti ya ini adalah top 4. Kenapa kok bisa top 4? Karena silinder 4 ini adalah bebas semuanya. Ya, push rodnya bebas semuanya. Nah, yang disetel yang mana, Pak? Ya, ini tadi. Ini top 4 itu yang bisa disetel adalah silinder 4 in, ini X in, ya. Terus ada in dan X. Silinder 4 X in, silinder 3 in, dan silinder 2 adalah X. Cara menyetelnya seperti apa? Kita menggunakan yang namanya fuller. Ya, fuller sendiri sesuai spesifikasi Kijang, ya, itu ada untuk in, katup in itu disetel 0,2 dan katup X itu adalah 0,3. Ya, tapi berbeda dengan kendaraan yang lain. Ketika Anda mempraktekkan ini di rumah ataupun di mana kalian berada mau menyetel klep, itu silakan lihat spesifikasinya. Celah katupnya berapa, kita lihat manual book atau bisa lihat standar atau spesifikasi berdasarkan sumber yang lain. Nah, untuk penyetelan yang pertama
tadi karena ini top 4 ya, karena ini top 4 kita menggunakan ini adalah X dan in ya. Kita menggunakan obeng kunci 12 ya. Hal yang pertama kita kendorkan dulu. Ya, kita kendorkan dulu. Ya, kita kendorkan dulu. Nah, karena ini X berarti kita adalah 0,3. Kita masukkan di sini. Nah, ini belum kendor ini. Nah, kita masukkan di sini ya. Pastikan ukurannya benar 0,3. Nah, kita putar. Ya, kita putar, nggak usah terlalu kencang-kencang ya, sesuai saja. Setelah itu kita kencangkan. Ya, kita lihat. Wah, ini terlalu mepet. Kembali kita kendorkan ya. Kita lihat. Oh, ini terlalu kendor. Berarti ya, kita harus pas ya. Bagaimana cara menghitung pasnya? Itu adalah enggak terlalu longgar dan enggak terlalu mepet. Jadi yang penting agak seret aja. Nah, ini. Nah, ini seret nih. Nah. Ya. Nah, ini baru untuk X ya 0,3. Demikian juga sama ya, pastikan ini kencang ya. Setelah itu in adalah 0,2 ya, 0,2 ya. Nah, nih ya, jangan terlalu kendor dan jangan terlalu susah ya, seret ya, yang penting seret tapi bisa ini bisa masuk celahnya. Nah, ini sudah. Nah, setelah itu katup in pada silinder 3. Nah, kita kembali menggunakan 0,2. Nah, ini terlalu longgar ini ya. Ini terlalu longgar. Kita setel, kita kendorkan terlebih dahulu. Nah, kita kencangkan. Nah, ini terlalu serat. Nah, nih, dah. Baru kita ke silinder 2 ya, ke silinder 2 ini yang X ya, berarti X adalah 0,3. Nah, nah, ya. Nah, ini baru ketika kita top 4. Nah, ketika kita top 4 ya, ini 0,3, 0,2, 0,2, 0,3. Selesai? Belum. Ya, kita harus kembali mengetopkan dulu sehingga yang tadi selain klep yang tadi bisa disetel semuanya. Ini kan baru 4 yang disetel. Nah, baru kita setel yang di top satunya. Dengan cara gimana? Soal tadi yang 0 derajat kita putar. Ya, kita putar 360 derajat searah jarum jam. Nah, itu udah kelihatan ya, kelihatan. Oke, stop. Nah, itu 0 derajat titik mati atas atau posisi di top. Nah, kita lihat di situ. Kita lihat untuk topnya sendiri. Ini tadi, nah kita lihat ya. Push rod di silinder 1 bebas semua. Silinder 2 untuk innya. Tadi kan kita intel ini belum disetel.
Nah, yang terakhir ini adalah silinder 3DX-nya. Nah, silinder 4 mati ya, karena tadi kita sudah setel dan ini memang top 1. Nah, sama seperti tadi menggunakan ruler gauge karena ini in dan X ya. 0,2, 0,3 di sini adalah X ya. Kita lihat 0,3. Nah, ini masih longgar ya. Kita kendorkan dikit, kita kencangkan dikit. Nah, ini sudah seret ya. Di silinder 2 sama. Wah, ini malah nggak bisa masuk ya, kita kendorkan 0,2. Nah, nih udah 0,2. Nah, silinder 3 ini in sama 0,2. Perhatikan ya, 0,2. Sini 0,2 nih, kendor banget. Kendorkan dulu, kencangin dikit. Nah, ini adalah 0,2. Nah, setelah itu silinder 3 ini adalah X 0,3. Mana 0,3 nih, 0,3 nggak bisa masuk. Kendorkan dulu dikit biar bisa masuk ininya. Oke ya. Sip ya. Nah, setelah top 1, top 4 atau tadi top 4, top 1, kita sudah selesai untuk menyetel celah katup. Nah, dalam penyelesaian celah katup ini kembali saya ingatkan, jangan terpaut dengan ukuran fuller ya. Silakan cari spesifikasinya terlebih dahulu, karena ini mesin Kijang 7K, spesifikasinya 0,2 dan 0,3, akan tetapi kendaraan yang lain belum tentu 0,2 dan 0,3. Nah, setelah ini kita akan rapikan untuk engine stand ini, kita pasang kembali cover dan lain sebagainya. Oke. Ya, selesai untuk penyetelan celah katup. Saya harap apa yang kita pelajari, apa yang saya praktekkan nanti bisa membekali Anda peserta didik khususnya untuk bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan bagaimana cara kita menyetel celah katup. Untuk pertanyaan, untuk diskusi, bahan diskusi nanti silakan bisa hubungin saya. Kalau ini nanti untuk berikutnya kita akan pelajari lagi secara lebih dalam lagi untuk sistem-sistem yang lain. Berikut tadi hal-hal yang saya sampaikan terkait dengan penyetelan
klep atau penyetelan celah katup khususnya mesin Kijang 7K. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam sehat selalu.